Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dama Desa Teja dengan NPM 30 dan saudara saya Raditya Zalfa Albino NPM 35, Wildan Maulana Abbas NPM 13 dan Rahul NPM 06. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika Islam di wilayah perbatasan. Dinamika Islam di wilayah perbatasan seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Di berbagai wilayah perbatasan seperti di Asia Tenggara, Afrika, atau bahkan Amerika Latin, dinamika Islam dapat terlihat dalam beberapa cara berikut. Di wilayah perbatasan, Islam seringkali diadaptasi dengan lokalitas dan tradisi setempat. Ini bisa menghasilkan praktik keagamaan yang unik dan beragam. Konflik dan ketegangan. Di beberapa kawasan perbatasan, terutama yang mengalami ketegangan politik atau konflik etnis, Islam dapat berfungsi sebagai identitas yang menyatukan atau sebagai faktor dalam konflik. Ketegangan ini bisa terjadi antar komunitas Muslim dan non-Muslim, atau antara berbagai kelompok Muslim dengan interpretasi yang berbeda. Pembangunan sosial dan ekonomi. Islam seringkali berperan dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan, termasuk dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lembaga-lembaga Islam bisa terlibat dalam menyediakan layanan dan bantuan kemanusiaan. Politik dan pemerintahan. Di beberapa wilayah, kebijakan pemerintah terhadap Islam dapat mengaruhi dinamika komunitas Muslim, baik dalam hal kebebasan beragam maupun dalam hal peraturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya, saya akan mengambil wilayah perbatasan Kaltara, yaitu Sebatik. Kondisi politik dan pemerintahan di Sebatik seringkali melibatkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam hal keamanan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya, untuk memastikan hubungan baik dan penyelesaian masalah yang timbul dari pembagian wilayah ini. Migrasi dan perubahan demografis. Wilayah perbatasan sering menjadi tempat migrasi dan pergerakan populasi yang dapat membawa perubahan dalam komposisi demografis dan mempengaruhi dinamika Islam di area tersebut. Contoh migrasi dan perubahan demografis di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, migrasi dan perubahan demografis dapat dilihat dalam beberapa aspek. Migrasi penduduk dari luar, perubahan struktur sosial, pertumbuhan kota dan infrastruktur, peningkatan kegiatan ekonomi, konflik, dan integrasi. Kadang-kadang migrasi dan perubahan demografis dapat menyebabkan ketegangan antara penduduk lokal dan migran yang memerlukan upaya konflik. Inilah contoh migrasi dan perubahan demografis di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Kesimpulannya, secara keseluruhan, dinamika Islam di wilayah perbatasan adalah hasil dari interaksi kompleks antara agama, budaya, dan lokal, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.